Al-ghibah, maksiat antara dosa lisan yang paling dahsyat adalah al-ghibah. Ghibah itu nyebutin tentang saudaramu yang muslim, ya, menceritakan tentang orang lain muslim dengan hal yang dia nggak suka seandainya dia mendengarkannya. Kalau sampai ke telinganya dia nggak suka. Baik itu disebutkan tentang kekurangan di dalam agamanya, sholatnya, puasanya, ibadatnya, tahajudnya nggak beres. Nah, menyebutkan tentang kekurangan dalam masalah agamanya, ataupun badannya, fisiknya, ataupun keluarganya, ataupun anaknya. Hatta cara jalannya, pakaiannya, kendaraannya, ataupun apapun yang berkaitan dengan dia. Baik tuh dia mengungkapkannya dengan ucapan lisan, ataupun dengan tulisan, ataupun dengan isyarat, ataupun dengan bikin video, ataupun dengan bikin video. La ilaha illallah. Subhanallah. Kadang tuh untuk konten murahan begitu, TV terkenal nasional bisa bikin sampah kayak begitu. La haula wala quwwata illa billah, sampai sebobrok itu, sebodoh itunya. La haula wala quwwata. Ghibah. Ulama nyebutin tuh ghibah tuh baik dengan ucapan, hal yang haram diucapkan, haram untuk didengar, haram untuk ditulis, haram untuk dibaca, haram untuk ditonton, haram untuk sebarkan, ya, haram dikasih jempol juga, like, sama. Ada haram, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling berghibah. Disamakan tuh orang yang ghibah seperti makan daging saudaranya muslim. Ayyuhibbu ahadukum ya'kul lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Itu Allah Ta'ala samakan tuh orang yang berghibah, yang zalim, seperti makan daging saudaranya muslim, kanibal. Apa yang lebih jorok dari itu? Kullu muslim haram damuhu malu irduh. Tiap muslim haram, darahnya haram, hartanya haram, kehormatannya haram untuk dinodai. Dalam hadis riba itu ada 70 sekian praktek. Riba ada 70 sekian jenis. Nah, yang paling kecil, yang paling mendingan itu dosanya sama seperti berzina dengan ibu sendiri. Itu dosa riba yang paling kecil sama seperti zina dengan ibu sendiri. Riba yang paling dahsyat, yang paling keji, yang paling jahat, istitalatul rajul fi ardi akhil muslim, ketika orang menodai kehormatan saudaranya muslim dengan mulutnya, ngatain, mencaci, ghibah. Ada lebih dahsyat. Kalau yang paling riba paling rendah seperti zina dengan ibu sendiri. Kalau yang paling tinggi bagaimana? Waliyazbillah. Saudara-saudaraku dan para pemirsa yang budiman, tidaklah semua tanggapan dan pernyataan langsung dianggap ghibah atau menggunjing, karena kadang-kadang tanggapan dan pernyataan itu penting, harus diketahui oleh publik, dan itu bagian dari dakwah sebagai bentuk nasihat. Kalau di bidang nasab, mengkritik nasab kaum habaib yang sudah terteliti secara pasti dan komprehensif, batilun ghairu sahih. Imam As-Samhudi dalam kitab Jawahirul Iqdin di halaman 470-471 menyatakan kalau nasab itu sudah diketahui secara ilmiah batilun ghairu sahih, maka ada 3 hal yang harus dilaksanakan bagi pengakuan secara palsu tersebut. Yang pertama, harus ditahan dan harus dipukul sebagai takziran. Ini sesungguhnya adalah hak prerogatif dari pemerintah. Kalau tidak ada tindakan semacam itu, maka yang ketiga harus disebarluaskan ke masyarakat publik agar masyarakat tahu bahwa nasabnya itu batilun ghairu sahih.
Karena kalau dibiarkan itu adalah bentuk dari istighfar bihaqqil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Imam As-Samhudi dalam kitab Jawahirul Iqdin di halaman 470-471. Oleh sebab itu, Imam Hakim An-Naisaburi telah membatalkan nasabnya Abi Bakar Ar-Razi dan menyebarluaskan di masyarakat publik di masanya. Itu bisa dicek di Tarikh Madinatus Salam juz 3 halaman 495. Juga Imam Ibnu Najjar di dalam membatalkan nasabnya Ubaidillah Ibnul Marastani sebagai keturunan Hashimi bahkan Quraisy, itu disebarluaskan dan dicatat, dinyatakan di publik, bisa dicek di Dail Tarikh Baghdad di juz 2 halaman 95-96. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani telah membatalkan nasabnya Abi Bakar Al-Kimani yang bernasab kepada Zaid bin Sabit, karena Zaid bin Sabit dikatakan tidak pernah mempunyai anak yang bernama Malik. Itu disebarluaskan juga sebagaimana di Kashfu Mudda'i Syarab di halaman 11. Makanya ini adalah bagian dari nasihat agar mereka itu berhenti mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bentuk daripada ghibah atau menjelek-jelekan. Ini adalah penegakan kebenaran. Kalau di bidang khurafat yang menyesatkan, maka hukumnya wajib dijelaskan kepada umat, kepada publik harus tahu dan harus dipublikasikan agar tercerahkan dan dapat membedakan kedustaan, kepalsuan, dan dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sebuah kabar berita, apakah ini benar, apakah salah? Kalau memang sesat menyesatkan nanti dibenarkan, bahaya kepada akidah umat Islam. Ini sangat penting dalam ajaran Islam dan bukan bagian dari ghibah atau ngerasani atau menggunjing yang diharamkan. Oleh sebab itu, dalam kitab Ilalut Tirmizi karya Ibnu Rajab Al-Hambali di juz 1 halaman 30 menceritakan bahwa ada seorang sufi yang namanya Abu Turab An-Nakhsyabi pernah menegur Imam Ahmad ibn Hanbal, di mana Imam Ahmad ibn Hanbal telah memproses dalam rijalul hadis, dikatakan fulan hadza kadzibun, fulan hadza dhaifun, fulan hadza pemalsu, pendusta, hafalannya kurang. Nah, di saat itulah seorang sufi yang namanya Abu Turab menegur Imam Ahmad ibn Hanbal dan berkata, la taghtabil ulama, wahai Imam, jangan kau menggunjing ulama. Bagaimana jawabannya Imam Ahmad ibn Hanbal? Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, waihak ya Aba Turab, celaka kau Aba Turab, hadza nasihatun, ini adalah bentuk nasihat, walaysa hadza bighibah, ini bukan ghibah, ini nasihat. An-nasihah, ad-dinun nasihah. Bahkan Imam Muhammad Al-Jurjani berkata kepada Imam Ahmad, kalau saya enggak berani mengatakan bahawa fulan ini pendusta, fulan pemalsu, fulan lemah, seperti itu kami tidak berani, katanya Imam Muhammad Al-Jurjani. Bagaimana jawabannya Imam Ahmad ibn Hanbal? Idza sakat anta wa sakat ana, faman ya'riful jahil as-sahih minas saqim. Jika kita diam, tidak memproses, tidak menjelaskan,
kepalsuan, hendak menjelaskan kesesatan sebuah dongeng dari khurafat, maka orang-orang bodoh itu tidak akan pernah tahu ini sesat menyesatkan, ini benar, ini palsu, ini yang benar. Maka tidak akan pernah tahu orang bodoh itu. Oleh sebab itu, maka di dalam polemik nasab ini, asalkan berada dalam koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh syariat, tidak bisa dianggap itu adalah bagian dari ghibah yang dosa besar.